Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Makin Saputri dengan menit 1 matematika nomor 12 dari buku 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software ArchMap atau ArchGIS dan Global Mapper. Jadi yang pertama kita pakai ArchGIS-nya dulu. Pertama kita buka ArchMap. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian pilih New Maps, lalu pilih Blank Maps, lalu pilih OK. Lalu setelah ini kita bisa setting tampilannya dengan cara klik Customize, klik Toolbar. Lalu kita bisa checklist, 3D Analysis, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, Main Menu, serta Standar dan Tools. Kalau sudah, kita close saja. Melakukan resuming atau memasukkan data koordinat pada peta digital. Pertama kita pencet Table of Content, lalu Layer, kita klik kanan, lalu pilih Properties. Nah, di sini kita pilih koordinat sistem dan ubah koordinat sistem sesuai dengan peta yang sudah di-download. Pertama, kita pilih Projected Coordinate System, setelah itu UTM, lalu pilih WGS 1914, kita pilih South. Kenapa kita pilih yang South? Karena peta yang kita pakai yaitu Pulau Jawa berada di bagian selatan. Lalu ini kita sesuaikan dengan peta yang telah kita download. Di sini saya menggunakan 49S. Ini kita klik kanan aja. Lalu add to favorite WGS ini di depan. Untuk contoh, ini kan karena sudah saya masukkan ke add favorit, kita berikan contoh di 50S ya. Ini kita klik kanan, add to favorite. Nah, ini bakal keluar di depan kayak gini. 9S. Nah, setelah kita memasukkan data, kita pilih dulu saja oke. Nah, di sini kita akan memasukkan peta yang sudah kita download sebelumnya dalam bentuk JPG. Yang pertama kita layers, add data. Kita klik OK. Nah, di sini bakalan keluar data Demnas serta data gambar yang telah kita download. Kita klik saja satu kali, lalu add. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu ke georeferencing, kita pilih dua grid yang untuk kita plot agar menandai grid pada peta. Selanjutnya kita memilih dua grid di pojok-pojok untuk mewakili peta yang kita gunakan. Dengan cara kita pilih add control point. Setelah itu kita bisa zoom agar memudahkan. Kita klik pada bagian gridnya ini. Kita pencet pada gridnya. Setelah itu kita tarik keluar. Kita klik kanan. Lalu kita pilih input XMY. Lalu kita masukkan saja UTM-nya. Setelah itu kita klik OK. Kalau misal petanya hilang seperti ini, kita bisa lihat table of layer, klik kanan, zoom to layer. Nah, kalau sudah, lakukan hal yang sama di titik yang kita pilih. Oke, pastikan peta yang sudah diinput ini tidak miring, karena kalau miring, tandanya data yang kita masukin, yaitu koordinatnya itu ada yang salah. Nah, kalau misal emang ada yang salah, kita klik di View Link Table. Nah, kita bisa edit di Xmap sama Ymap dengan cara klik dua kali. Nah, ini bisa diedit menyesuaikan koordinat yang sudah benar. Selanjutnya, kalau memang sudah benar, kita pilih georeferencing, lalu pilih update georeferencing. Nah, grid yang telah kita tandain tadi itu sudah masuk ke data yang kita simpan. Lalu kita lanjut di bagian digitasi. Nah, digitasi itu gunanya untuk mengubah data seperti ini, yaitu data raster menjadi data vektor. Untuk digitasi, kita membutuhkan katalog. Biasanya katalog ada di sebelah kanan. Kita cari di toolbar option, kita pilih katalog. Nah, katalognya akan muncul di kanan seperti ini. Lalu kita connect to folder, kita pilih data kita. Selanjutnya kalau sudah, kita klik OK. Data kita akan muncul di sini. Selanjutnya kita pilih data kita tadi, kita klik kanan, lalu kita klik new, kita pilih save file. Nah, ini kita ganti jadi batas administrasi. Dan kalau batas administrasi itu kan poligon, tapi kalau titik itu nanti kita pakainya poin, sedangkan pada jalan dan sungai itu kita pakainya polyline. Jadi batas administrasi karena membentuk sebuah daerah, kita pakainya poligon. Lalu jangan lupa untuk ubah ini, jadi WJS UTM 49 yang kita pakai, klik OK. Selanjutnya, oke. Ini sudah muncul batas administrasi tadi yang SHT. Selanjutnya, kita bikin juga buat pilih new, lalu save file buat data yang lainnya. Dan sungai. Sungai itu polyline. Kita pilih ini jadi WJS, lalu oke. Oke. Sudah, kita bisa klik kanan aja. Klik kanan pada batas administrasi, lalu edit feature, lalu start editing. Nah, sebelumnya kita memilih 3 bagian atau 3 kecamatan yang akan kita digitasi.
yang memiliki sungai serta jalan. Setelah kita menemukan daerah yang akan kita digitasi, kita pilih create features. Create featuresnya itu di sini. Nah, lalu pilih batas administrasi. Kita pilih batas administrasi, lalu kita pilih yang polygon. Kita bisa digitasi bagian yang kita mau. Nah, cara digitasi kita klik sekali, bisa dari ujung daerah yang kita akan plot. Lalu kita selesaikan gini langsung. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa klik dua kali aja di bagian yang udah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa ganti warnanya. Dengan cara ini, kita klik aja, terus fill colornya ini yang no color. Outline-nya bisa kita ganti warna merah. Kita ganti warna merah, lalu buat outline white-nya kita ubah jadi 2, lalu kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya klik stop editing. Nah, sudah seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita akan membagi menjadi 3 dengan cara kita klik lagi batas administrasi, kita edit feature, kita start. Selanjutnya kita pilih cut polygon tool. Sebelumnya kita klik dulu ya teman-teman ini yang mau di cut. Lalu kita klik yang akan dipotong, yaitu bagian administrasi ini, kita klik hingga warnanya berubah menjadi biru lagi. Lalu kita pilih cut polygon tools. Cara kita motongnya, kita klik bagian luarnya, kita ikuti batas yang ada ini. Lalu kita tarik keluar bagian samping juga, kita klik 2 kali. Nah, ini akan terpotong seperti ini. Lakukan yang sama di bagian sini juga. Ini sudah terpotong menjadi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita stop editing. Lalu kita bisa unchecklist peta yang kita gunakan. Nah, jadinya seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa digitasi buat sungai, jalan, dan titik. Caranya sama, kita klik kanan, kita edit feature, kita start editing. Lalu pilih sungai, kita pilih line. Nah, buat sungai kita juga bisa digitasi sama, klik 2 kali. Kalau udah kita stop editing. Nah, sudah. Kalau
misalkan ada salah garis seperti ini, kita bisa start editing. Kita pilih nih, edit vertex. Kita klik aja bagiannya yang mana, kita bisa sesuaikan. Tuh. Setelah itu kita stop editing. Kita ubah warna si sungai ini, warna biru. Lalu ini kita bisa bikin jadi dua aja biar terlihat. Nah, kita lakukan ke semua ini di jalan, titik sama semua. Nah, setelah sudah kita stop editing. Lalu kita bisa unchecklist petanya buat lihat hasilnya. Seperti ini. Kita bisa close saja. Kita buka global mapper. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, open data files. Lalu kita masukin data dem yang sudah kita download sebelumnya. Lalu kita pilih yes. Lalu oke. Okay. Lalu ini untuk proyeksinya kita pilih geographic. Lalu buat datumnya kita WGS 84. Lalu kita bisa checklist use select projection ini. Lalu kita pilih oke. Okay. Nah, setelah seperti ini, nah, karena batas administrasinya ini tidak terlihat, kita bisa klik batas administrasi, klik kanan, zoom to selected layer. Nah, ini batas administrasinya di bagian sini. Selanjutnya, kita bisa add contouring, create contour, lalu buat interval konturnya dengan rumus 1/2000 dikali skala yang ada di peta. Lalu kita contour bound, lalu draw in box. Nah, kalau misalnya memang garisnya ini tidak terlihat, kita bisa zoom outin, lalu kita kotakinnya lumayan besar saja, supaya mencakup semuanya. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih OK. Oke. Nah, selanjutnya coba kita pastikan untuk konturnya ini tuh sudah mencakup semua batas wilayah kita atau belum. Caranya kita tancap di si Demnas. Nah, ini kan sudah mencakup semua wilayahnya. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan di step selanjutnya. Kita simpan si konturnya ini dengan cara klik kanan generate kontur ini, terus kita pilih layer, kita pilih export, lalu kita oke. Okay. Nah, lalu ini filenya kita ubah menjadi save file, lalu oke, okay. Oke. Okay. Nah, ini kita simpan sebagai export line karena kontur itu termasuk dalam line. Ini kita pilih, kita klik oke. Okay. Nah, kalau udah, ini bisa kita hapus saja aplikasi global mapper-nya. Lalu kita buka lagi aplikasi ArchMap, lalu klik table of content, lalu klik kanan layers, lalu add data, lalu kita pilih, global kontur yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita pilih kontur yang telah kita buat sebelumnya, lalu add, lalu close, lalu kita bisa potong kontur yang ada di luaran ini dengan cara geoprocessing, kita pilih clip, lalu kita ubah ini menjadi interval konturnya tadi, lalu untuk clip feature-nya kita ubah menjadi batas administrasi, lalu lalu kita simpan ini dengan ganti namanya, jadi kontur, lalu kita save.
Lalu oke. Nah, selanjutnya ini klipnya sudah berhasil. Terus ini warna konturnya juga udah beda. Ini kita bisa unchecklist yang kontur Magelang ini biar. Nah, seperti ini. Yang ini bisa kita taruh di bawah aja. Selanjutnya kita akan memasuki langkah labeling. Karena ini udah jadi data vektor, jadi kita bisa edit-edit labeling sama labeling. Caranya itu, yang pertama klik konturnya ini, kita klik kanan, terus open attribute table. Nah, selanjutnya kita tambah add, add field, kita pilih IK, lalu buat short integernya ini kita ganti ke text, lalu kita pilih OK. Kita melakukan perubahan di elevation dengan cara klik kanan, lalu field calculator, lalu yes. Nah, ini kita masukkan rumus untuk menghapus M-nya. Nah, dengan rumus ini ya, lalu kita ubah jadi Python. Selanjutnya kita klik OK. Setelah, setelah itu, setelah itu kita bisa masukkan ikannya dengan cara klik kanan lagi, field calculator, yes. Nah, yang ini rumusnya kita hapus. Kita pilih VB script dulu. Selanjutnya MOD. Selanjutnya nilai skala dikali 4. Nilai skala saya ada 125 dikali 4. Jadi ada 500 sama dengan 0. Ini artinya interval kontur selain 500 akan diberi nilai 0. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kalau sudah ini kita close aja. Kita bisa edit di labeling. Yang pertama kita klik batas administrasi. Kita open attribute table. Ini lalu kita klik add field. Lalu kita pilih TL. Short integernya kita ubah menjadi teks. Setelah kita pilih di teks, kita klik OK. Nah, ini kalau belum bisa diedit seperti ini, kita pilih editor, start editing. Nah, ini kita klik 2 kali udah bisa di-download. Nah, buat penggunaan lahan, di sini saya menggunakan ladang. Lalu kita bisa close. Nah, kita bisa lakukan yang sama di sungai, jalan, dan titik. Caranya sama. Kita klik kanan, open attribute table. Ini kita stop editing. Yes. Kalau tabelnya sudah selesai semua, kita pilih simbologi. Yang pertama kita lakukan di klik kontur, lalu properties. Setelah itu kita pilih simbologi, kategoris, unit value. Nah, untuk value fieldnya kita ganti menjadi interval kontur. Lalu kita add all value. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk mengedit, kita klik 2 kali. Colornya kita ubah menjadi oranye, karena warna kontur itu oranye. Lalu karena ini indeks kontur, kita pilih yang lebih tebal. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk batas administrasi sama, yang pertama kita klik kanan, properties, simbologi, lalu pilih kategori. Ini value fieldnya kita jadi PL ataupun alahat, lalu add all value. Nah, ini kita bisa ubah. Untuk di sini kita masukkan data RPI yang telah diberikan. Pertama kita style reference, add style to list, lalu kita pilih yang simbol RPI. Lalu OK. Nah, ini sudah masuk simbol RPI-nya. Kita sesuaikan. Yang pertama adalah ladang. Kita cari ladang. Ladang. Terus kita pilih outline color-nya. Seperti ini. Lalu kita edit simbol. Kita pilih outline. Selanjutnya kita, karena ini batas per kecamatan, kita ubah sekalian batasnya jadi ke atau desa. Lalu selanjutnya kita edit simbol. Nah, bagian ini kita ubah menjadi warna putih karena latarnya warna putih. Nah, setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, seperti ini kita lakukan di semuanya. Nah, kalau sudah kita apply, lalu klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Sudah ada batas administrasi yang putus-putus ini dan penggunaan lahan tiap batas administrasi. Selanjutnya kita lakukan di sungai. Pertama kita add properties. Lalu simbologi, kategori, unique value, penggunaan lahan, add value. Untuk sungai, kita lakukan 2 kali. Lalu kita klik sungai. Lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, seperti ini, selain sudah terlihat, selanjutnya di jalan.
Sudah berubah nih jalannya. Selanjutnya pada titik juga sama, yaitu kita klik kanan, property, symbology, kategori, pilih value, kita pilih PL karena kita pakai PL, lalu add all value. Selanjutnya, selanjutnya kita edit dengan klik 2 kali, edit simbol. Lalu kita pilih tipe, terus karakter marker simbol. Selanjutnya kita ubah font ini jadi Gaussiana default. Kita klik aja. Lalu untuk gereja, di sini SNI-nya ini. Lalu untuk size-nya kita bisa sesuaikan. Lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Selanjutnya kita lanjutkan ke kantor desa. Caranya sama, edit simbol. Ini kita ubah jadi karakter marker. Terus kita ubah Gaussiana default. Lalu ini karena kantor desa, kita pilih ini. Menyesuaikan. Oke. Oke. Selanjutnya untuk masjid. Simbol. Karakter marker. Gaussiana default. Masjid. Size. Oke. Oke. Lalu setelah itu kita apply. Oke. Nah, untuk simbologi semuanya sudah selesai. Kita lanjut ke labeling. Kita mulai dari klik kontur, klik kanan, properties, lalu label. Nah, di sini kita bisa ubah. Kita checklist label feature in this layer, terus kita ganti different classes of features and label. Nah, selanjutnya, lanjut kita pilih SQL query. Lalu kita masukin rumus. Nah, dengan get unique value. Lalu pilih yang ini. Lalu pilih OK. Ini untuk label. Selanjutnya untuk label field ini kita ganti menjadi. Selanjutnya buat label field ini kita pilih yang elevation agar angka yang muncul itu adalah angka-angka elevation. Lalu pilih expression. Jadi di elevation ini kita bisa masukin rumus. Kita ubah ini dengan elevation spasi tanda tambah spasi lagi tanda petik 2 m kecil 2 lagi. Selanjutnya kita pilih OK. Buat simbol kita bisa edit ke simbol ini. Lalu ini kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya kita ubah menjadi 12. Pilih edit simbol. Lalu kita akan memberikan background di tulisan ini dengan cara mask. Lalu kita klik hello. Lalu OK. Lalu klik OK. Untuk semuanya, untuk semua titik itu kayak gitu cara settingnya. Selanjutnya kita pilih placement properties. Nah, ini buat penempatan tulisan. Pertama kita pilih on the line. Lalu buat orientation-nya kita pilih curve. Selanjutnya sudah. Lalu buat duplicate labels-nya kita pilih yang remove duplicate labels. Lalu kita pilih OK. Lalu apply. Lalu OK. Nah, ini hasilnya seperti ini label konturnya. Selanjutnya kita gunakan selanjutnya pada administrasi kita properties. Labels, terus klik. Untuk metodenya ini nggak usah diubah, jadi tetap sama. Lalu label field ini jadi penggunaan lahan. Selanjutnya simbol kita ganti size, terus edit simbol, mas, halo, oke, oke. Selanjutnya placement properties, always horizontal, remove duplicate labels, lalu only place labelnya juga di checklist, lalu kita klik OK, lalu apply, lalu OK. Selanjutnya lakukan seperti yang sama tadi di sungai, jalan, dan titik. Nah, bagian titik ini kita change location. Kita pilih yang prefer bottom, center, or allow. Kita klik OK, klik apply, lalu klik OK. Sebenarnya di bagian sini dan di bagian sini. Kalau sudah selesai seperti ini, kita simpan dengan cara file, save as, lalu acara, nama, lalu seperti ini. Kita simpan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.